Jadi ada sikap-sikap bahwa udahlah nanti kepengurusan berikutnya yang mikirin, pokoknya saya nggak mau ada hura-hura gitu. Nah, sikap itu ada, muncul. Nah, kemudian kalau itu dibiarkan terus-menerus, itu kan pasti menjadi bom waktu, ya. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus juga, itu kan menandakan bahwa memang kita tidak sanggup. Nah, kalau memang kita tidak sanggup, ya kita angkat tangan gitu. Iya kan? Nah, karena kalau terus-terusan seperti itu, dana yang harus masuk untuk membayar orang yang pensiun, itu suatu waktu pasti tidak cukup. Nah, itu konsekuensi dari asumsi tingkat bunga. Nah, sampai di sini secara teori dan realitanya seperti itu. Angka-angka tidak ada, belum, ya. Nah, tadi Ibu Endang mengatakan, oke, itu satu poin ya, panjang lebar. Poin kedua, saya dengar bahwa memang sekarang pensiun JKJ dalam pengawasan khusus, pengawasan. Nah, kalau rekomendasi-rekomendasi OJK tidak dipenuhi dalam periode pengawasan ini, itu nanti akan ditingkatkan menjadi pengawasan khusus. Nah, kenapa kita takut diawasi secara khusus? Padahal kondisi itu kita sendiri yang ciptakan, kan? Nah, saya juga dengar, oke lah, jangan diubah dulu tingkat bunganya, supaya tidak masuk pengawasan khusus. Justru tidak boleh begitu. Kita harus betul-betul kasih tahu, ini penyakitmu. Kalau perlu khusus, kalau perlu dibubarin gitu. Itu kan ultimate-nya seperti itu. Nah, saya nggak tahu, Ibu Diana mungkin bisa refresh saya, valuasi dana pensiun JKJ itu terakhir 2020 ya. Terakhir tahun lalu Pak, 2021. Masih 9% ya. Iya, jadi terakhir itu perubahan asumsi di valuasi per 2019. Waktu itu turun dari 10 ke 9%. Kemudian dari 2019 sampai 2021 tidak ada perubahan, masih tetap 9%. Jadi rencananya tuh di valuasi ini kita lakukan perubahan lagi. Tahun Ya, lalu seperti itu. ya misalnya 8,5 gitu ya. Iya. Secara bertahap. Nah, di laporan kita di 2021 kan saran itu ya. Iya. Nah, kinerja dana pensiun JKJ selama ini 6%-an net. Untuk tahun lalu sih kalau berdasarkan data 5 tahun terakhir itu 7% Pak netnya. Iya, berarti 9 ke 7. Nah, berarti kan mungkin tidak, kalau langsung 7 tidak sampai 30% mungkin ya. Nah, oke, makasih. Nah, jadi ada dua asumsi yang paling menentukan mengenai kesehatan kita. Asumsi tingkat bunga tadi, mungkin kenaikan gaji, karena kenaikan gaji lebih bisa dikontrol, sama tingkat mortalitas. Ya. Nah, lebih rendah tingkat bunganya, pasti kewajibannya bertambah. Lebih panjang asumsi orang hidup, pasti kewajibannya juga bertambah. Seperti itu sebagai tanggapan untuk poin 1 tadi. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, terima kasih Pak Stephen. Jadi Ya. monggo Bapak Ibu, seandainya ada yang ingin mereaksi yang disampaikan oleh Pak Stephen. Bapak Ibu pendiri, ada Pak Aris, ada Pak Usil, juga mitra pendiri, silakan. Sementara cukup Pak Eben. Iya. Terima kasih. Atau Pak Usil, monggo Pak Usil. Silakan Pak Usil. Sementara cukup. Saya hanya mungkin gini, konsekuensi
pengawasan khusus itu apa sebenarnya? Itu Ya. ya. Selama ini kan kita ada pengawasan memang selalu dikaitkan dengan pada akhirnya kan pemenuhan iuran tambahan gitu ya. Ya. Tapi kalau sampai ke pengawasan khusus sebenarnya konsekuensinya itu seperti apa sih? Ya mungkin paling pada akhirnya dibubarkan gitu nih. Tapi Ya. konsekuensi dibubarkan itu seperti apa juga? Mungkin Pak Stephen. Ya, mungkin saya langsung jawab ya. Silakan. Di Undang-Undang Nomor 11 yang sudah diubah ke Undang-Undang P2SK Nomor 4 tadi, intinya sama ya. Dana pensiun itu lembaga yang didirikan sifatnya sukarela. Dan itu bisa dibubarkan oleh yang mendirikan. Atau yang mendirikan itu bubar, ya nggak mungkin kita. Atau yang terakhir adalah karena kondisi keuangan dana pensiun dapat membahayakan keberlangsungan pembayaran manfaat pensiun, ya, itu OJK berhak untuk membubarkan, ya Pak ya. Nah, tetapi tindakan yang OJK membubarkan itu sepanjang yang saya tahu itu baru satu. OJK tidak serta-merta mau membubarkan. Karena takut nanti, bukan takut ya, karena kita sebagai pemilik, ya bukan saya yang bubarin ya, lu OJK yang bubarin. Silakan berdemo di situ gitu. Nah itu yang terjadi, bisa terjadi seperti itu. Nah makanya di dalam pengawasan itu diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi masalah asumsi tadi. Nah, kalau itu juga akhirnya diturunkan dan ternyata ada iuran tambahan dan juga tidak dapat dibayarkan, nah itu diberikan peringatan terus-menerus. Satu poin yang penting, Ibu Bapak, di Undang-Undang P2SK itu, piutang iuran itu hak tagihnya itu ada di peserta. Ya. Nah, kalau Ibu Endang tadi ikut sosialisasi, itu ada. Bahwa hak tagih dari piutang itu ada di peserta jadinya. Kalau dulu aturan itu nggak ada. Ya. Nah, jadi ya konsekuensinya dibubarin, Pak. Nah, masalah dibubarkan nanti, kemudian apa yang terjadi dengan hak peserta, itu ya. Dibubarkan lembaganya, apakah kita tidak punya program pensiun lagi ke depan? Bukan itu maksudnya. Artinya kita mungkin kalau mau tetap menyelenggarakan program pensiun, ya kita beralih dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Nah, kita juga pasti tahu di BKS, misalnya penabur sudah pindah ke iuran pasti. Petra sudah pindah ke iuran pasti. Mitra-mitra GKI, terutama yang GKI Jabar, sudah keluar dari dana pensiun GKI, pindah ke iuran pasti. Lembaga Alkitab, Yakum, itu semua pindah ke iuran pasti. Nah sekarang apakah kita GKJ masih tanda kutip ngotot mau tetap manfaat pasti? Kalau memang tidak mampu gitu. Ya. Nah, jadi jangan kita takut dengan punishment terhadap hasil pengawasan khusus, ya kan? Tanpa itu pun kita harus sadar sendiri, tanpa diawasi khusus kita harus menyadari sendiri apakah memang masih mampu kita menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau tidak gitu, Pak. Ya bukan karena wah, enggak lah Pak, pengawasan khusus itu cuma pengawasan biasa saja, nanti dikasih napas lagi 2 tahun. Enggak mungkin saya ngomong begitu, Pak, ya. Kira-kira seperti itu, Pak, mungkin Terima nangkap kasih, poinnya Pak. ya. Ya, terima kasih Pak Stephen, terima kasih Pak Usil. Silakan Bapak Ibu yang lain dari pengawas ingin menyampaikan sesuatu. Usulan Pak Stephen jelas memang diturunkan secara bertahap.
terkait dengan asumsi bunga teknisnya yang sudah beberapa waktu memang pada posisi 9% dan bisa disarankan untuk diturunkan. Pengawas pendiri silakan, tentu ini ranah pendiri juga untuk keputusan hal-hal ini, mungkin ada yang mau disampaikan. Hasil hitungan yang 2022 simulasinya sudah ada, Diana. Belum Pak, datanya baru dikirim, data keuangan juga belum ada. Oh, jadi ya kita nggak bisa tahu Iya. berapa perubahannya. Jadi kami usulkan itu turun bertahap setiap tahun 0,5%, Pak. Ya, jadi jangan valuasi itu harus setiap tahun. Nah, turun setengah pasti ada Sekarang iuran. harus valuasi tiap tahun Pak, karena tingkat 3. Iya, maka lagi kalau diturunkan bertahap 0,5%, jadi jangan langsung 7 atau jangan langsung 6,5. Pasti ada iuran tambahan. Nah, itu hasilnya, iya Pak. Hanya saja Pak Stephen, Iya, Pak Arianto. kondisi dana pensiun sekarang kan dalam kondisi defisit yang cukup besar ya. Nah, dengan kita mau menurunkan asumsi bunga teknis 0,5% aja, mungkin akan tambah lagi defisitnya. Iya, kurang lebih 5-7%, Pak. Ya, ketika tambah, soalnya dengan defisit kemarin aja, komitmen untuk penyelesaiannya belum ada, maaf. Ya, belum terus ada. Terus mau gimana, ya, Pak? Oleh karena itu, apakah tepat ketika mau menurunkan bunga teknis saat ini? Maksud saya itu. Jadi saya setuju bunga teknis tetap diturunkan, hanya ketika saat ini apakah tidak akan menambah beban pendiri pada kondisi saat ini? Ya, kami tidak, ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Kalau tidak saat ini, kita yang lalu pun kita tidak mampu bayar, apalagi diturunkan, berarti tahun 2023 tetap tidak mampu. Nah, Bapak yang harus beritahukan kepada kita semua, kapan Bapak mampu, kapan harus diturunkan Bapak mampu gitu. Iya kan? Nah, kalau Bapak bilang jangan sekarang, nantilah. Nanti itu kapan, Pak? Ya. Nah, apakah nanti tahun depan? Oke, tapi tahun depan apakah bisa melonjak penghasilan kita untuk membayar utang itu gitu? Itu juga tidak, kan, Pak? Nah, oleh karena itu kita harus realistis melihat keadaan ini gitu. Nah, pernyataan bahwa Bapak tadi sama dengan yang dana pensiun yang lain, pendiri. Udah jangan sekarang dulu, udah tahun depan. Nah, jadi realita itu kan, Pak, bahwa itu tidak mampu, ya kita kasih tahu semua orang bahwa kita tidak mampu. Ya Pak ya, karena tanggung jawab kan kebetulan kita menjabat sebagai pendiri. Nah, tapi dari satu lembaga ini kan ada sidang-sidangnya. Sidang itu harus tahu bahwa ya kita nggak mampu gitu. Gitu Pak Haryanto. Ya. Nah, kebetulan mungkin kita untuk mitra pendirinya hanya 2 ya. Pengalaman yang lalu Pak Stephen mungkin tahu di DPSK ketika menurunkan 0,5% aja. Itu ternyata mitra pendiri banyak berguguran juga itu Pak akhirnya. Iya, kalau berguguran, iya Pak. DPSK juga menghadapi hal yang sama, Satya Wacana juga, GKI juga. Nah, kalau berguguran itu konsekuensi ya kita nggak bisa hindari. Kita harus terima itu gitu Pak. Nah, pindah ke iuran pasti saja, gabung dana pensiun PGI. Ya karena dana pensiun PGI itu kan saya sudah dorong mereka untuk meningkatkan kapasitasnya. Biar semua lembaga sosial, lembaga Kristen itu nanti bergabung di situ. Yang sudah ikut DPLK kita panggil pulang gabung di situ. Nah, saya nggak tahu inisiatif itu disambut dengan baik, tetapi ya langkah-langkah konkretnya belum ada. Tapi banyak gereja-gereja di daerah-daerah itu sudah tertarik mendaftar ke dana pensiun PGI. Udahlah Pak, dana pensiun GKJ pindah iuran pasti, udahlah. Sementara belum jadi pilihan Pak Steve. Oh ya udah, Kami nggak masih apa-apa. mau berusaha, ya.
dan bergabung dengan PGI memang sementara juga belum jadi pilihan. Iya, Itu memang kesadaran kami, sekalipun memang betul dari PGI juga terus bujuki supaya gabung, tetapi ya belum jadi pilihan, begitulah. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi Ya. masih tetap manfaat pasti, Pak Haryanto, Pak Aris, ya nanti evaluasi sekarang ya mau tidak mau kamu harus turunkan ke 8,5% duluan gitu, Pak ya. Ya. Dengan segala konsekuensi iuran tambahannya, ya Diana ya. Pak Steve, Iya Diana. ini memang Bu Endang, silakan Bu Endang. dilema ya. Dilema ya kondisi ini. Tadi sudah disampaikan Pak Har juga bahwa apabila bunga teknis itu turun, pasti ada konsekuensinya ya Pak Steve. Sedangkan posisi kami, ya ini RKD kami juga belum terpenuhi, iuran tambahan juga belum ada realisasi komitmen pembayaran. Nah, ini kan suatu kondisi yang dilematis sekali, Pak, untuk tahun ini. Nah, Saya paham itu dilematis. Ya. Iya, nanti akan menambah, Pak. Sedangkan yang kemarin saja kan defisit yang lalu belum bisa kita atasi artinya. Nah, pastinya akan menambah. Ini Ya udah makanya pasti menambah, Bu. Udah pasti menambah. iya. Untuk hari ini tuh makanya ini ada ranah pendiri dan mitra agar semua juga terbuka. Bagaimana komitmen kita ya untuk membayar iuran tambahan itu, seperti itu, Pak. Ya nggak ada. Juga, kalau nggak ada uang bagaimana bisa bayar, Bu? nah itu, Pak. Iya. Nah, jadi kalau nggak ada Ini kan uang, dilema. ya enggak, itu bukan dilema, Bu. Kita tinggal memutuskan saja. Saya nggak ada punya uang, saya mau memaksakan sesuatu terhadap kemampuan saya, kan nggak mungkin kan, Bu? Nah, ini butuh komitmen kan, Pak, keputusan kan? Iya, justru Bagaimana itu. kita hari ini kita juga butuh keputusan untuk menurunkan bunga teknis seperti itu, tapi mestinya dengan catatan kan, Pak? Iya. Jadi bukan kita itu. Iya, Bu. Nah, jadi Bagaimana, Pak? Iya, saya paham, Bu. Itu semua dilema. Kita tidak mampu. Jangan dulu. Nanti itu kapan? Menurut saya itu bukan dilema. Kita tinggal ambil keputusan. Kalau kita memang tidak sanggup, kita ngomong tidak sanggup. Baru kita carikan jalan keluar. Ada di sisi lain masih tadi dari pendiri Pak Aris juga belum terpikirkan untuk beralih ke PPIP ataupun gabung. Artinya kan program yang selama ini dijalankan masih harus berjalan seperti itu, Pak. Iya, Bu. Kami di profesi aktuaria ada standar praktik juga, Bu. Nah, jadi kalau kami tahu dan kami membiarkan terjadi, misalnya kami tetap 9%, dan kami tahu bahwa itu dilema. Yang lalu saja 9% tidak bisa bayar, diturunkan lebih tidak bisa bayar. Nah, terus Ibu Bapak mau kami apa, Bu? Mau tetap hitung pakai 9%? Oke, saya hitung pakai 9%, ya. Karena himbauan itu baru terjadi sekali. Oke, saya kasih misalnya Ibu menggunakan kantor kami, ya kami hitung lagi pakai 9 misalnya ya. Nah, tetapi harus pernyataan, pendiri harus membuat pernyataan bahwa tahun depan itu harus turun. Ya, Bu, ya. Nah, dan kejadian seperti ini terjadi sampai dana pensiun itu, saya tidak sebut namanya banyak, ya. Tahun depan itu dia nggak menggunakan kami lagi, Bu, pakai aktuaris lain yang bisa dibujuk lagi untuk pakai 9. Ya itu, Pak. Jadi misalnya, keputusan hari ini misalnya, Pak, mohon Pak, waktu ini masih bunga teknis 9%. Tapi kan kami juga butuh komitmen tahun depan harus bisa turun. Seperti itu kan Pak Steve? Ya. Nah, ini kan ada ini ranah pendiri. Jadi monggo pendiri
mitra juga bisa mengetahui. Jadi kapan mau diturunkan? Nah, ini harus ada kepastian, begitu kan, Pak? Ya, jadi kami evaluasi sekarang pakai 9, tetapi di dalam laporan kami akan tulis, kami akan kasih indikasi tahun depan itu kalau turun 0,5% berapa kewajibannya, ya Bu ya. Dan di dalam pernyataan pendiri itu baris komitmen bahwa setuju dengan saran aktuaris untuk valuasi 2023 Desember itu bunganya diturunkan. Bunga teknisnya. Ya. Nah, Iya, bunga teknisnya. Nah, ini kan butuh ini kepastian, kesepakatan. Tahun depan kita turunkan. ya, Seperti itu kan Pak Stephen? Iya, satu Ya, kali, Bu. Pak Aris, untuk Pak Aris. Dan itu yang kami lakukan terhadap 112 dana pensiun karena dia baru menyadari, karena direksinya masih baru ya. Oke, kita kasih kesempatan ya, nggak boleh juga terlalu kaku, tapi ya kita harus ada kerjasama gitu ya Bu ya, Ibu Bapak. Iya Pak. Ya Pak Stef, ini memang kondisi jemaat-jemaat di GKJ karena kebanyakan itu sebetulnya di daerah, di pedesaan. Sejak pandemi sampai hari ini itu kan memang penerimaan persembahan belum pulih begitu ya. Jadi memang kalau disamakan dengan yang lain memang iya, jadi tidak mudah begitu. Itu sebabnya yang lalu kan soal kenaikan yang sempat kami putuskan itu sempat kami usulkan untuk ditunda karena memang pandemi ya selama 3 tahun ini berdampak besar pada penerimaan persembahan gereja-gereja. Iya Pak Aris, iya Pak Aris, kami paham. Jadi konkretnya aja Pak, kalau memang 9% masih dipertahankan di 2022 ini oke, tetapi tahun depan harus turun Pak. Enggak gitu aja Pak, kami juga paham mengenai kondisi pandemi, kondisi jemaat di pedesaan, kami paham itu Pak. Nah, makanya PGI itu kan semua jadi berubah ke iuran pasti. Jalan keluar ada gitu Pak ya. Jadi kita tidak harus mempertahankan sesuatu yang tidak bisa kita pegang gitu. Diana gimana usulannya Ibu Diana? Boleh itu? Iya, nggak apa-apa Pak, sesuai dengan yang Bapak bilang tadi. Jadi untuk tahun ini kita masih tetap dengan asumsi yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan ada pernyataan dari pendiri dan mitra pendiri bahwa tahun depan akan mengubah asumsi tingkat bunganya. Iya, saya rasa itu Pak. Doa semuanya membaik, iuran tambah dibayar, tapi percaya saya Pak, ya, sorry, ya, saya sudah lihat Pak, dengan mata kepala sendiri, kasus-kasus seperti ini Pak, yang buntutnya itu juga gagal. Ya, contoh Petra juga, ya kan, HKBP pasti Bapak Ibu tahu, ya. Utang yang menumpuk menjadi 144 miliar, Pak. Nah, mereka beruntung banyak pemerhati, banyak donatur, sehingga itu bisa selesai. Nah, tapi konsekuensinya orang mau nyumbang, kalau lu pindah, jangan kejadian yang sama terulang lagi gitu. Makanya dana pensiun HKBP, seperti kita tahu, mungkin pasti Ibu Bapak sudah dengar, sudah PPLK. Nah, saya nggak tahu alasan apa Pak Aris tetap tidak mau memikirkan untuk berubah program gitu. Argumen apa Pak? Ya, kalau beralih ke iuran pasti itu kan risiko ada di peserta, Pak. Sementara konsekuensi yang sekarang ini memang ya dipikul bersama begitu, Pak. Nah, kalau kami beralih ke seperti yang jadi pilihan teman-teman yang lain itu semangat GKJ tidak di situ, Pak.
Iya, kita bisa bersemangat, Pak, ya, jadi pahlawan. Tapi kalau kita nggak mampu, nggak ada gunanya semangat, Pak. Ya nggak apa-apa, terserah saja ya. Jadi kalau pendiri masih menganggap mau tetap mampu pasti, ya oke, nggak apa-apa. Kita bicara tingkat bunga ya nanti kita hitung 9%, tahun depan sudah harus 8,5. Kalau enggak ya nanti ya sulit untuk kami hitung, Pak. Itu aja. Saya pikir usulan Pak Stephen menurut saya itu usulan di jalan tengah ya Pak Stephen ya. Ya, Karena itu jalan tengah. Mungkin juga melihat perkembangan kali ini untuk bagaimana iuran tambahan ini bisa direalisasikan sehingga andai kata itu di tahun depan itu kita menurunkan bunga teknis, setidak-tidaknya defisit aktuaria sekarang sudah ada yang terselesaikan sehingga tidak begitu kelihatan tambahan defisit aktuarianya pada tahun yang akan datang. Sehingga itu mungkin pilihan yang moderat bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua terkait dengan kenapa tidak memilih pindah ke iuran pasti, memang kalau saya memahami dari pendiri itu memahami visinya, bahwa visinya adalah untuk kesinambungan penghasilan di hari tua. Nah, ketika itu kemudian dipindahkan ke iuran pasti, ya kalau itu investasinya berhasil mungkin bisa saja kesinambungan di hari tuanya, tetapi kalau tidak kasihan dari peserta tidak akan menerima itu semua. Oke, saya jawab Pak, saya jawab. Saya jawab Pak. Bapak bilang kalau pindah ke iuran pasti itu tergantung dari investasinya ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang di manfaat pasti yang menginvestasikan kan kita juga kan Pak. Betul. Nah, sekarang apakah di manfaat pasti dengan iuran pasti orang yang sama menginvestasikan itu lebih jelek di iuran pasti kah atau gimana gitu Pak? Kan posisinya sama nih masalah investasi. Betul, tetapi resiko bagi peserta berbeda Pak. Oh, enggak. Itu yang kemudian resikonya bagi peserta yang kami melihat itu berbeda. Iya Pak. Kalau masalah investasi Bapak khawatir, berarti Bapak harus khawatir dengan investasi yang sekarang juga. Itu sama. Nah, untuk resiko itu kan bisa kita minimalisir dengan penempatan yang tidak berisiko, itu dicermati investasinya supaya maksimal. Nah, kalau Bapak mengatakan itu tidak ada kesinambungan penghasilan, itu tidak benar juga. Karena di iuran pasti itu bisa dilakukan pembayaran berkala, Pak. Ya. Iuran pasti juga pembayaran berkala, Pak. Mohon izin berkomentar. Ya, silakan Pak. Ya, saya Sundoyo Pak Steve, Sekum Strategi KC. Ya. Yang pertama terima kasih untuk pandangan dari Pak Steve. Yang kedua berkaitan dengan posisi iuran pasti atau manfaat pasti. Ini ada di wewenangnya sidang sinode dan itu bukan di wewenang Bapelsin sebagai badan pelaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah pernah percakapan ini di sidang sinode istimewa yang dihadiri oleh klasis dan lembaga yayasan. Putusan waktu itu tetap ada di manfaat pasti. Sehingga kami ada di posisi itu dalam menjalankan tugas. Dan kami sungguh menyadari situasi yang kami hadapi. Terima kasih kalau dimengerti untuk suku bunga sekarang acuan masih diterima. Kami akan berusaha untuk mempercakapkan lagi di persidangan di tahun ini, di akhir tahun ini, kami akan memastikan lagi terhadap kami sendiri, apakah kami akan ke iuran pasti atau ke manfaat pasti. Ya. Kalau nanti putusannya ada di manfaat pasti, maka segala konsekuensi yang harus disadari oleh gereja-gereja kami harus sampaikan. Iya, Pak. Dan saya kira posisi seperti itu, kalaupun tahun depan harus menurunkan acuan suku bunganya, itu harus dihitung, kami akan
berterima kasih kalau kami mendapatkan gambaran Ya, pasti, Pak. dampaknya terhadap rasio kecukupan dana dan sebagainya. Itu Pak. Ya, pasti Pak. Di laporan kami nanti kami akan berikan indikasi kalau dia turun setengah, kewajibannya bertambah berapa dan konsekuensi tambahan. Ya, kami paham Pak bahwa keputusan strategis ini pasti ada di sidang. Yaitu itu tadi kami tidak berharap ada solusi dalam pertemuan ini. Ya, kami hanya memberikan pandangan saja. Nah, kiranya dalam sidang itu kami diberi kesempatan untuk memberikan masukan, ya dengan senang hati kami bersedia untuk hadir juga gitu. Ya. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Steven. Bapak Ibu, poin pertama kita sudah kita lewati, saya kira Mas Yusak saya kira sudah mencatat. Saya kira bukan kesepakatan, tetapi saya kira kesepahaman apa yang disampaikan oleh Pak Steve, 9% untuk tahun ini, dan usulannya apa namanya untuk mengubah itu diturunkan di tahun depan. Itu akan menjadi saran yang disampaikan. Saya kira di bagian itu sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan boleh, Pak? Boleh. Oke, silakan Pak Patmaya. Ya, pertanyaan untuk Pak Steven. Pak, kalau benar nanti akan ditunda ya penyesuaian bunga teknis itu dari 9 ke 8,5 itu bisa ditunda 1 tahun. Katakanlah misalnya tidak hanya penyesuaiannya itu di bunga teknisnya saja, karena bunga teknis kan menyangkut penerimaan ya. Kalau misalnya kenaikan PHDP-nya asumsinya diturunkan, itu kira-kira nanti akan muncul apa ya, perhitungan defisit mungkin lebih kecil, Pak, karena penurunan PHDP rata-rata yang 2021 dihitung 5%, barangkali bisa diturunkan menjadi 4% atau 4,5 begitu. Kira-kira nanti perhitungannya apakah bisa defisit yang akan muncul itu mungkin tidak terlalu besar gitu loh Pak. Karena ini entah benar atau tidak di dana pensiun yang lain itu PHDP itu dikunci sekarang. Kemudian jalan keluarnya mengambil program DPLK atau PPIP atau yang lain. Tapi karena PPMB ini kalau dengan seperti ini nanti kita penyesuaian PHDP 5 tahun ke depan atau 6 tahun ke depan itu pasti defisitnya ya luar biasa seperti sekarang ini. Itu Pak, hanya pertanyaannya bersamaan dengan penyesuaian bunga teknis juga disesuaikan asumsi peningkatan rata-rata PHDP-nya. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab Pak ya. Asumsi kenaikan PHDP sekarang berapa, Diana? 5% ya? 5%. Oke. Manfaat pasti itu dihitung berdasarkan formula terhadap PHDP terakhir nanti ketika orang pensiun. Yang tahu berapa PHDP naik dalam jangka panjang untuk satu lembaga itu pendiri, Pak. Ya. Nah, saya nggak punya data historis kenaikan PHDP di GKJ. Ada, Diana? Sebenarnya kalau kenaikannya sih di bawah 5%, tapi ada tahun-tahun tertentu yang naiknya tuh bisa 50%, 48% gitu loh, Pak. Nah, iya, makanya. Nah, tapi di luar itu rata-rata kenaikannya hanya 2%-an. Iya, di luar itu. Tapi kalau kita gabung dengan yang 50% itu ya udah pasti di atas 5% juga. Iya. Nah, jadi apa yang Pak Fatma usulkan itu menurunkan sesuatu yang berdasarkan supaya kewajibannya itu netral kenaikannya. Ya kan? Kewajiban turun, tingkat bunga turun, itu turun jadi netral. Nah, itu bukan cara yang sehat untuk menghindari dari kenaikan kewajiban, Pak. Ya, jadi itu kami tidak sarankan dan kami tidak akan tidak mau menerima itu. Kecuali
ya, peraturan dana pensiun itu diubah sedemikian rupa bahwa PHDP yang digunakan untuk perhitungan manfaat pasti itu di lock, dikunci. Oke, Bapak kunci. Nah, kemudian Bapak tadi mengatakan, oke, kalau kita kunci 4% misalnya, tapi aktual kenaikan itu 10% misalnya, tadi Bapak bilang 6%-nya kita ke DPLK, betul? Nah, DPLK itu kan iuran pasti, ya Pak ya. Nah, sementara itu tidak, tadi disebutkan bahwa itu tidak sesuai dengan jiwa dari GKJ. Kemudian kita mau orang punya kesinambungan penghasilan. Nah, kalau PHDP-nya di lock 4%, sementara penghasilan terakhir untuk hitung manfaat pasti itu jauh di atas PHDP yang di lock itu, tidak ada kesinambungan penghasilan yang layak untuk orang hidup. Karena tadi asumsinya di iuran pasti itu tidak ada kesinambungan penghasilan. Nah, jadi pikiran Bapak itu bertentangan semuanya gitu Pak dengan apa yang kita bicarakan tadi gitu. Ya, jadi bukan PHDP saja diminta aktuarnya untuk turunkan, Pak. Jadi kalau misalnya 5 kita turunkan 4,5, 9 kita turunkan 8,5, kewajiban untuk aktif itu netral, Pak ya. Nah, tetapi pensiunan itu tidak netral, itu pasti meningkat karena bunganya turun. Jadi itu bukan cara-cara, udahlah, jangan naik kewajiban segitu aja, biar kita tetap sanggup, biar kita tetap manfaat pasti. Itu kan semua cara-caranya seperti itu kan, Pak. Padahal secara intrinsik di dalam diri kita itu boroknya banyak gitu, Pak. Ya kan ditutup pakai lengan baju saja, nggak kelihatan. Itu seperti itu penjelasan saya. Demikian Pak Fatma. Ya. Pak Eben. Oke, ya, cukup ya Pak Fatma ya. Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kalau demikian saya kira sudah. Tapi mungkin ada mitra pendiri ingin memanfaatkan waktu ini. Mitra, wonten Pak Arif. Kalau hendak menyampaikan sesuatu dari mitra. Terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak. Saya mohon maaf tidak buka video karena sinyal kami agak lemah dan lingkungan kami agak ramai gitu. Nah, kami melihatnya ini memang sudah beberapa waktu yang lalu menyampaikan ke pendiri untuk menyampaikan beberapa progress report dari kegiatan kami. Saya setuju yang disampaikan oleh Pak Stephen tadi bahwa masalah ini harus selesai kepada kepengurusan kami. Tidak lagi akan dipermasalahkan kepada pengurusan yang akan datang. Jadi tadi Pak Stephen mengatakan bahwa, oh ya nanti kapan? Nanti kalau jadi manajer baru, pengurus baru dia punya kelabaan lagi yang sama masalahnya. Nah kami mau stop di situ. Tahun ini kami harus menyelesaikan dan berbicara dengan pendiri langkah-langkah apa yang harus kami lakukan, dan ini menjadi persoalan bukan hanya 1-2 orang. Saya setuju Pak Steve bahwa ini adalah langkah untuk mengamankan orang-orang yang membutuhkan dana untuk masa depan. Dan ini komitmen kami sebagai Yayasan Sosial Kristen Salib Putih yang membuat agar supaya kami tetap sejahtera. Dan langkah itu sebetulnya ya konsekuensinya karena kami butuh tenaga baru, anak-anak kreatif, maka kami ada 4 yang harus ikut DPLK yang lain tanpa harus memberikan kesempatan untuk menjadi mangsa bagi 12 orang yang sebelumnya. Jadi mungkin nanti Pak Munggi akan bisa menambahkan ataupun Nana bahwa kami memang serius untuk menyelesaikan ini pada tahap ini sekarang. Jadi itu karena tahun-tahun lalu kami dibebani banyak persoalan pengurusan tanah, tetapi itu bukan menjadi kendala kami untuk mengolor-olor waktu, ya udah biar segitu aja ya pokoknya ini bayar dulu, tidak. Kami sudah komitmen bahwa tahun ini kami harus proses itu sampai selesai. Kami berdarah-darah enggak masalah, tetapi itu semua harus selesai. Jadi terima kasih Pak Steve kalau Bapak mengatakan bahwa iya Pak, saya tahun depan Pak gitu. Tahun depan itu bisa 23, 24, 25, 29, 30, 35. Itu bisa. Nah, kami komitmen untuk itu.
Begitu Pak Pendeta Iben, matur nuwun sekali. Ya, terima kasih Pak Arif. Ada yang mau menyampaikan, Pak Mugi atau Mbak Dina mau menyampaikan dari mitra pendiri? Cukup? Sementara cukup. J, matur nuwun Pak Mugi. Pak Mugi, J. Kalau Mbak Dina? Halo Mbak Dina? Oke, saya rasa cukup ya. Bapak Ibu, kalau demikian maka kita beralih ke percakapan selanjutnya soal tadi ya di sana sini sudah disinggung juga oleh Pak Steve tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 92 tentang dana pensiun dengan terbitnya Undang-Undang baru Nomor 4 tahun 2023. Nah, Bu Endang sudah memulai tadi dengan beberapa poin yang diterima pada saat sosialisasi. Pak Steve, bisakah disampaikan kepada kami, ya kehadiran juga pendiri dan mitra pendiri juga di sini, supaya bisa dipahami perubahan-perubahan mendasar dari Undang-Undang 1192 ke 4 2023 bagi kami di DPGKJ. Pak Steve, silakan. Iya Pak, terima kasih. Yang paling disorot dalam Undang-Undang P2SK terkait dana pensiun itu, ya Ibu Endang sudah punya sadurannya ya Bu ya, dari 890 halaman menjadi 90 halaman ya Bu ya. Itu saya potong-potong supaya nggak terlalu berat untuk bacanya. Nah, yang paling disorot di situ itu usia pensiun Pak. Nah, kita perlu memahami bahwa usia pensiun normal, ya, in bahasa Indonesia ya, yang ada di Undang-Undang P2SK itu maknanya sama dengan usia pensiun normal yang ada di jaminan pensiun BPJS. Dalam bahasa Inggris itu disebut pension age. Kalau kita baca di definisi dari Undang-Undang P2SK itu, pasal 134 angka 10, usia pensiun normal adalah usia tercepat di mana orang berhak untuk ambil uangnya. Oke ya. Nah, di pasal 162 disebutkan tidak boleh ambil uangnya sebelum mencapai 5 tahun sebelum usia pensiun normal. Kalau kita baca itu berarti usia pensiun ditunda itu tambah panjang, ya kan? Nah, tentu ada latar belakang mengapa itu dilakukan. Nah, nanti ada waktu saya jelaskan. Oke, itu definisi dari usia pensiun normal di jaminan pensiun BPJS dan juga di Undang-Undang P2SK, ya. Nah, usia pensiun normal di peraturan-peraturan perusahaan atau lembaga dan usia pensiun normal yang ada di peraturan dana pensiun itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu adalah retirement age. Beda, yang tadi pension age, ini retirement age. Retirement age itu adalah seseorang pekerja atau karyawan meninggalkan angkatan kerja dari suatu perusahaan. Jadi kalau kita, ini logikanya ya. Nah kalau kita saya asumsikan usia pensiun normal di GKJ berapa ya Bu? Lupa. 56 dan 60 Pak. Ya. Oke, 56 dan 60 ya. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa ngotot usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat saya 50 sama 46. Monggo. Jadi karyawan bisa bilang, saya mau pensiun dipercepat ya umur 46. Nah, tetapi kelompok umur 46 ini usia pensiun normalnya kan 56. Nah, Undang-Undang P2 bilang, dia tidak boleh ambil sebelum dia usia 51. Atau kita tidak bisa bayar ke dia sebelum dia mencapai usia 51. Nah, tetapi itu makna dari usia pensiun normal yang 5 tahun dari usia pensiun normal itu.
Ya, nah tetapi Ibu Bapak itu hanya berlaku bagi peserta yang didaftarkan setelah 12 Januari 2023. Artinya peserta yang ada sebelum 12 Januari 2023 itu monggo, umur 46 mau bayar silakan, umur 50 dipercepat mau bayar silakan, itu tidak berlaku. Itu ada di pasal 20 pasal ayat 4. Nah, kalau kita sudah memahami maknanya, besok ada pegawai baru, peserta baru. Nah, dia berlaku ketentuan undang-undang tadi. Nah, untuk men-trigger aturan itu di peraturan kita untuk peserta baru itu, ya tentu kita harus ubah peraturan dana pensiun. Nah, tetapi Undang-Undang P2SK juga memberikan kesempatan bahwa turunannya peraturan pemerintah, POJK, dan lain sebagainya itu 2 tahun sejak 12 Januari 2023. Nah, untuk saat ini jangan khawatir mengenai perubahan PDP, ya. Tidak ada urgensi untuk mengubahnya karena petunjuk yang sebenarnya belum ada. Walaupun secara logika itu common sense, itu pengertiannya seperti itu, dan saya yakin seyakinnya pengertiannya seperti itu sebagaimana sosialisasikan oleh ADPI. Nah, di situ juga disebutkan bahwa hal-hal yang memang harus disesuaikan, ya kita sesuaikan tanpa harus ubah PDP. Sama dengan tata kelola, sama dengan arahan investasi. Banyak yang punya arahan investasi tahun 2018 belum ubah, tapi sudah ada POJK baru. Nah, tentu tanpa mengubah itu, orang sudah menyesuaikan diri dengan yang baru. Nah, itu konteks mengenai perubahan PDP. Jadi yang paling krusial itu ya usia pensiun tadi. Yang lain sih ada hal baru, misalnya dana tidak aktif, itu nggak penting. Misalnya main saham, cut loss-nya seperti apa, itu diatur. Kemudian ada hal-hal lain yang tidak mengaruhi kita. Nah, kalau tadi bubar, ya piutang iuran, hak tagih ada di peserta. Nah, itu kan sesuatu yang baru. Tapi kita kan tidak menghadapi itu gitu ya. Kira-kira itu Bu, Bapak, Ibu. Jadi jangan khawatir soal perubahan PDP. Ya, baik. Terima kasih Pak Steven. Silakan ada yang hendak menyampaikan. Bu Endang atau yang kemarin ikut sosialisasi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dan ditanyakan juga. Silakan Pak Yusak. Oke, Pak Steven mau Ya. tanya satu Iya, Pak aja. Yusak. Pak Steven, terkait apa di Undang-Undang P2SK itu kan ada terkait dengan denda. Denda itu kan kalau kemarin itu 2,5 bulan setelah jatuh tempo, kemudian di undang-undang yang baru itu kan 1 bulan. Nah, kalau kami belum mengubah PDP, itu kita pengenaan dendanya itu tetap memakai PDP atau sudah memakai Undang-undang, aturan Pak. Undang-undang. langsung undang-undang? Iya, karena PDP tidak bisa mencakup semua hal yang ada di undang-undang. Ya. Ada sesuatu nih. Enggak sih. Oke, itu aja Pak Steven. Iya, jadi Ya, ikut yang ketentuan Pak ya, baru. Ya, terima kasih Mas Yusak. Silakan Bu Endang barangkali. Sudah Pak, memang perubahannya yang krusial hanya tadi usia pensiun. Mungkin kalau denda tadi sudah dijelaskan, ya saya lihat itu Pak yang krusial. Jadi ini berlakunya memang Januari 2023 ya Pak maksudnya. Untuk peserta baru Bu. Baru. Ya, iya. Supaya di sini kan ada mitra juga Pak. Jadi bisa memahami bahwa peserta baru nantinya itu baru dikenakan Undang-Undang 2 ini Pak. Ya, itu. tapi kalau ada ya, silakan Bu. Sorry. Perubahan PDP-nya tidak harus mengikuti Pak. Oh, harus mengikuti dong nanti. Tidak sekarang Bu, ya. Nah, karena PDP itu kan harus memisahkan peserta sebelum
12 Januari dan peserta setelah 12 Januari kan aturan. Tapi kan tidak ada urgensi untuk peserta baru umur 30 dia baru masuk, untuk mencapai 46 atau 51 masih lama kan Bu. Ya kan? Jadi itu belum langsung terjadi untuk orang itu gitu. Ya, jadi jangan khawatir soal itu ya. Iya, saya barusan perubahan PDP Pak, nanti berubah lagi. Berarti masih ada waktu itu. Ya, terima kasih Pak Steven. Banyak orang bilang mau mengajukan perubahan PDP. OJK juga bingung Bu. Pasti OJK juga nunggu PP-nya seperti apa, baru dia mengesahkan ya. Jadi nggak ada gunanya juga ya. Ya, Pak. Boleh nambah satu lagi Pak Steven? Silakan, silakan Pak Isa. Terkait usia pensiun normal, itu kan di aturan yang baru itu harus direview setiap 3 tahun seperti aturan di BPJS itu. Nah, review ini apakah kita harus sesuaikan naik atau bisa tetap itu Pak? Beda Pak. Tadi kan itu pension age, di mana usia tercepat kita bisa ambil uangnya kan Pak. Sama dengan di BPJS, Bapak sudah tahu, usia pensiun di perusahaan-perusahaan itu nggak ada yang mengikuti itu gitu. Jadi orang bisa pergi dari perusahaan, retirement age, meninggalkan angkatan kerja, usia 56, usia pensiun normal BPJS pension age itu tahun ini 58, orang ini harus nunggu 2 tahun kan Pak? Iya. Tapi pensiun BPJS tahun depan 59, jadi kecele dong, ya. Dan seterusnya. Jadi kejar-kejaran paling lama itu 5 tahun kejar-kejaran Pak. Ya, nah karena 59 itu kan dia nongkrong 3 tahun. Umur 56 sekarang dia harus nunggu 58, sudah 59. Berarti 3 tahun kemudian dia sudah Pak. Jadi dalam 3 tahun 59 itu dia bisa terima uang. Nah, komunikasi ini di BPJS jaminan pensiun itu tidak banyak perusahaan mengkomunikasikannya kepada pegawai. Nah, menjadi penting bagi kita karena kaitannya dengan dana pensiun dan PDP yang belum kita ubah. Nah, informasi perlu kita sampaikan ke peserta baru. Tapi kalau orang baru join umur 525, 30 dikasih tahu sekarang dia juga nggak mudah. Iya kan? Oke, ya, matur nuwun Pak Steven. Ya, terima kasih Pak Ishak. Pak Steven, saya mau satu bagian yang saya juga tertarik di P2SK yang baru ini adalah DPPK bisa menyelenggarakan 2 program sekaligus, PPMP dan PPIP. Ya, bagaimana itu Pak Steven? Nggak apa-apa, misalnya kalau dulu satu pemberi kerja mau mendirikan DPPK manfaat pasti, oke. Oh, saya mau iuran pasti kelompok karyawan ini. Dia harus mendirikan DPPK iuran pasti. Jadi ada 2 lembaga, ada 2 kepengurusan, ada pengawasan dan seterusnya. Oh, I see. Nah, jadi sekarang kalau kelompok itu kita mau iuran pasti misalnya nih dalam sidang iuran pasti untuk pegawai baru, ya itu mah setengah-setengah ya. Ya udah, pilihan yang ada sekarang itu pindah ke DPLK ya, pakai DPLK ya Pak ya, nggak mau ngurus 2 gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya Undang-Undang P2SK itu, ya orang punya pilihan tidak usah ke DPLK, tapi bisa dilakukan oleh dana pensiun GKJ di dalamnya. Pengurusannya cuma 1, ya Pak ya. Itu Pak. Oke. Silakan teman-teman yang lain yang saya hendak menanyakan perihal ini. Tapi saya harap Bapak jangan ke situ deh ya. Kenapa Pak sih? Investasi dari iuran pasti kelompoknya itu uangnya harus Bapak pisahkan dengan manfaat pasti ya. Iya, pastilah. Di iuran pasti itu, di DPPK iuran pasti itu, peserta di Undang-Undang P2SK mengatakan peserta berhak menentukan di mana uangnya diinvestasikan. Kalau sekarang melalui Dewan Pengawas iuran pasti itu. Tapi Dewan Pengawas ada unsur peserta. Tapi Dewan Pengawas pernah ngomong kepada ratusan peserta, jangan masuk ke situ. Teman-teman yang lain ingin
menanyakan perihal P2SK. Cukupkah? Iya, Yang terkait dengan Silakan Pak Har. Pak Eben, Ya, silakan Pak Har. terkait dengan perubahan PDP dan sebagainya. Waktu itu saya ikut sosialisasi, saya mohon arahan dari pembicara dari OJK maupun yang lain itu. Mohon saran bagaimana apakah kami harus segera merubah PDP menyesuaikan dengan Undang-Undang 4 2023. Karena di dalam undang-undang itu masih ada perintah untuk membentuk peraturan-peraturan derivatif. Sehingga ketika peraturan derivatif itu belum muncul, kami membuat perubahan, apakah itu nanti tidak 2 kali perubahan begitu, sehingga kemudian dari pembicara itu mengatakan bahwa sebaiknya memang menunggu, tapi memang ada hal-hal tertentu yang harus dicermati oleh pengurus dana pensiun itu yang tidak perlu menunggu adanya peraturan yang bersifat derivatif, itu supaya yang dicermati. Tetapi kalau yang kaitannya dengan peraturan yang bersifat derivatif, PP, OJK yang harus ada yang baru dan sebagainya, itu kita menunggu saja supaya tidak 2 kali bekerja gitu. Pertanyaan saya gitu sebetulnya maksud saya adalah untuk kepentingan semua peserta sosialisasi pada saat itu, karena seluruh peserta dari dana pensiun pasti akan menanyakan itu kapan kami harus menyesuaikan PDP-nya kan gitu. Jadi mungkin dalam waktu singkat juga kita dari dana pensiun DKJ perlu berkumpul melihat mana yang kita harus segera menyesuaikan dengan undang-undang tersebut gitu. Tetapi kalau yang masih membutuhkan ada PP ataupun ada SOJK atau POJK yang baru, kita diminta menunggu. Kira-kira itu Pak yang saya peroleh pada waktu itu. Iya Pak, dan itu yang sudah saya jelaskan. Jadi yang tidak harus menunggu, nggak ada yang penting tanpa mengubah PDP, kita bisa menyesuaikan diri. Tadi masalah denda itu ya disesuaikan saja ya, tanpa harus ubah PDP sekarang. Makanya tunggu turunan-turunannya dulu Pak ya. Jadi jangan buru-buru ubah PDP. Jika mereka juga bingung mau sahkan apa tidak, karena mereka sendiri belum mengeluarkan POJK-nya. Nah, jadi usulan Bapak tadi ya betul ya, kita masing-masing dana pensiun ya inventarisasi saja di dalam PDP kita, kira-kira bagian-bagian mana yang perlu diubah. Misalnya mengenai kebijakan cut loss tadi, mungkin boleh kita masukin, tapi nanti ya. Misalnya mengenai rujukan, karena kalau memang mau diubah, semua PDP mulai 13 Januari sudah harus diubah. Karena semua PDP itu kan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 kan. Nah, rujukan itu pun juga udah salah gitu. Ya, jadi semua PDP secara hukum aku sebenarnya karena masih merujuk Undang-Undang 11 kan. Ya, jadi jangan khawatir mengenai itu. Saya terus memantau. Nanti pasti informasi itu akan kami sampaikan karena ya nanti di BKS juga informasi itu kami juga sharing ke mereka Bu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Stephen. Pak Har, cukup ya. Ya, Bapak Ibu, saya kira percakapan kita untuk poin yang kedua juga sudah cukup. Masuk kita ke poin yang ketiga. Di sana-sini saya kira sudah kita bicarakan juga soal pengawasan OJK. Tadi Pak Steve di awal justru sudah menyampaikan itu sebagai jawab atas pertanyaan Pak Usil. Tetapi apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Silahkan. Hanya saya ingin mendasari, menggarisbawahi dengan tegas bahwa ini semua membutuhkan komitmen. Jadi saya kira perpanjangan sampai 1 tahun dan waktu memang tinggal 1 tahun ini tentu, meskipun Pak Stephen mengatakan nggak usah takut dengan masuk ke pengawasan khusus, tetap aja itu sebagai sebuah pengawasan. Tetapi saya kira yang diperlukan dengan bagi kita semua adalah komitmen
Pak Suntoyo sudah menggarisbawahi pula dan saya menegaskan kembali pendiri, mitra pendiri terkait dengan komitmen ini. Tapi barangkali Bu Endang ingin menyampaikan sesuatu kaitan dengan komitmen. Iya Pak Eben, jadi ini terkait kita harus sama-sama berkomitmen, terutama dari pendiri dan mitra, ya, untuk bisa memperbaiki kondisi dana pensiun ini. Jadi tidak serta-merta ada bayarnya besok sok itu loh Pak. Nggak apa-apa, nggak bayar misalnya, itu saya pikir hanya akan mengulur saja itu waktu. Tadi Pak Stephen juga sudah menjelaskan, nanti tibalah waktunya, bomnya itu, kalau diolor-olor tanpa ada komitmen untuk kita harus ada actionnya, bagaimana kita harus menjalankan ini, ya seperti itu Pak. Mungkin itu ya Pak Stephen ya, karena memang kami itu sebelumnya begini Pak, kalau ada yang mengatakan bayar ini dulu, tapi ini kan molor terus kan Pak, nanti itu loh. Yang ini saya itu yang butuh, ya memang kalau nggak ada uang bagaimana, tadi Pak Stephen ya seperti itu, ya memang aduh bagaimana ini kondisinya. Di sisi lain Pak, OJK itu sekarang itu sedikit saja surat, sedikit saja telepon. Jadi monitornya itu memang lebih intens ya daripada dulu-dulu. Kalau dulu mungkin, nah ini Pak, persepsi itu kadang-kadang masih dianggap seperti yang dulu. Sekarang OJK kan rigid sekali. Nah ini yang perlu kita pahami juga, sehingga kita tidak bisa tarsok tadi, artinya bentar besok enggak apa-apa. Nah, seperti itu Pak. Ini yang mungkin Pak Steve juga bisa menambahkan Pak, dengan kondisi seperti ini kan kita juga perlu kan Pak actionnya, bagaimana komitmen kita tidak didiamkan saja seperti itu. Iya, betul Bu. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan di ATI, sudah pasti tahu, 65% dana pensiun BUMN itu kan tanda kutip bermasalah ya. Dan itu dalam pengawasan khusus. Nah, oleh karena itu sekarang sejak September lalu ya baru mulai di November nggak salah, itu mereka semua diminta untuk melakukan uji tuntas, Bu. Nah, untuk mempotretkan kondisi masing-masing dana pensiun seperti apa. Baik dari si investasinya, saya nggak tahu, nggak hafal investasi dana pensiun di mana, apakah ada penyertaan langsung atau... Nah, itu harus diselesaikan juga. Dan tingkat bunga yang paling banyak, ya. Dan kalau diturunkan secara dramatis, itu akan meningkatkan kewajiban. Nah, setiap pemberi kerja, pendiri BUMN itu direksi, harus membuat roadmap, Bu, ya. Nah, lu sanggup nggak dengan kondisi seperti ini? Kalau sanggup ya silahkan jalan, ya kan? Nah kalau nggak sanggup apa gitu roadmap-nya? Nah jadi sudah langsung gitu Bu. Nah mungkin kehadiran saya di sini setidaknya secara tidak langsung menodong kan? Ya secara tidak langsung. Nah tapi ya udah kita buying time lagi sampai 2023. Kita lihat aja selama setahun ini ya. Iya Pak. Ya terima kasih Pak Steve. Bu Endang masih akan ada yang disampaikan? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu dan saudara-saudara, terutama pendiri, mitra pendiri, pengurus dana pensiun akan setiap bulan akan terus update perkembangan terkait dengan progres iuran tambahan. Setiap bulan disampaikan dan data terbaru akan disampaikan berkait dengan itu. Maka monggo, tentu itu selanjutnya ada di pendiri dan mitra pendiri untuk sungguh-sungguh mencermati hal itu, dan komitmen bersama kita juga terletak di situ, Bapak-bapak dan Ibu di pendiri dan mitra pendiri.
kantor dana pensiun akan terus mengupdate info yang dibutuhkan, data-data yang dibutuhkan, progres terkait dengan iuran tambahan. Bahkan saya kira sudah bisa dilihat itu seberapa yang sudah di store dan seberapa yang masih belum, kekurangannya dan seterusnya sudah cukup lengkap. Jadi saya kira yang dibutuhkan memang komitmen tindak lanjut aksi konkretnya memang gitu ya. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu, saya kira para pendiri dan mitra pendiri, kami masih terus menerima permohonan sosialisasi dari klasis-klasis. Klasis-klasis masih terus meminta sosialisasi dari dana pensiun mengenai iuran tambahan ini, dan saya kira harus disampaikan bahwa ada komitmen positif yang kami juga lihat dari klasis-klasis ketika komunikasinya jalan dengan baik. Memang menjadi santer sekali permohonan itu, sampai sekarang pun masih ada berapa klasis ya Mas Yusak yang belum kita tindak lanjuti, 4 atau 5 klasis ya. 4 klasis yang masih menunggu untuk kita lakukan sosialisasi. Itu artinya memang ada keinginan dan kerinduan, dan itu kita lihat juga dengan apresiasi kita bahwa klasis-klasis juga punya komitmen untuk mengatasi hal ini. Jadi monggo juga ke pendiri, tiap kali kita akan bekerja sama ya untuk melakukan sosialisasi ke klasis-klasis itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah pukul 12 kurang, tapi apakah perlu untuk saya buka Warnasari bagi kita? Kalau tidak ada sesuatu yang ingin disampaikan di Warnasari, saya kira cukup untuk percakapan kita siang hari ini. Cukup ya pengurus, Dewan Pengawas, ya. Pendiri, cukup ya. Ya, mitra pendiri cukup? Cukup Pak. Iya, matur nuwun Pak Arief. Ya, Pak Stephen dan Ibu Diana, terima kasih sekali untuk kehadirannya di ruang virtual pertemuan bersama dengan kami. Sekali lagi apresiasi yang tinggi dan terima kasih kami Pak Stephen dan Bu Diana. Semua yang disampaikan tentu ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran-pemikiran kami selanjutnya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya dan partisipasinya. Terima kasih juga Mas Yusak, Kepala Kantor Dana Pensiun yang juga hadir saat ini. Kita akan mengakhiri rapat kita pada siang hari ini. Saya bisa nyuwun Pak Pendeta Sri Bangun untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu kami boleh saling menginformasikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Bersamaan kami dengan Aris untuk mendiskusikan langkah-langkah perjalanan dana pensiun, untuk menolong dan memampukan kami untuk terus mencari hikmat Tuhan, dan kami yakin Tuhan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik untuk kami tindak lanjuti. Ialah kami sebagai pendiri, mitra pendiri, pengawas, pengurus, teman-teman pegawai, dan pihak-pihak yang terkait untuk terus berkoordinasi, berkomunikasi, kita mampu menetapkan langkah-langkah yang taktis, strategis demi perbaikan dan kebaikan dana pensiun. Niat kami bersama untuk terus sangkul sinangkuling pot repot, untuk terus mewujudkan kesejahteraan para peserta dana pensiun, untuk juga merahmati dan merestui. Tunjukkan jalan-jalan berkat bagi kami, hingga menjadi solusi bagi langkah-langkah kami sekarang dan ke depan. Setelah ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini, berkat penyertaan-Mu mengiring dan menyertai kami. Kami juga menyadari atas dosa dan kesalahan di sepanjang kebersamaan ini, kami sungguh mohon ampun. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Amin. Terima kasih Amin. Ibu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Oke, Ibu, selamat Terima Bapak. kasih Ya, makasih. Sampai jumpa lagi. Pak Ya. Stephen, Bu Diana, Bapak Ibu semuanya. Iya. Hai, Pak ya, Aris, ada Ya, Nuwun. matur nuwun. Terima kasih Pak Aris, Bapak Ibu Matur sekalian. suwun, Pamit. Terima kasih Ya, Pak semuanya. Pak Eben, Ibu Ya, Enda. terima Yuk, kasih bye-bye. Stephen, Bu Diana. Ya, izin live. Izin live. Oke.